Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar isinya. Saya akan menjelaskan 30 slide ya pada kali ini. Pengenalan jaringan saraf tiruan, sejarah perkembangan JST, perbandingan JST dengan otak manusia, komponen dasar JST, jenis neuron dalam JST, fungsi aktivasi, jenis-jenis fungsi aktivasi, arsitektur dasar, jaringan saraf tiruan berlapis, jaringan saraf tiruan berulang, jaringan saraf tiruan konvolusional, jenis lain dari JST, proses pembelajaran dalam JST, pembelajaran terarah, pembelajaran tidak terarah, pembelajaran berbasis penguatan, algoritma pelatihan, optimasi gradient design, overfitting dan underfitting, cara mengatasi overfitting, perangkat keras untuk JST, perangkat lunak untuk JST, aplikasi JST dalam bidang kesehatan, aplikasi JST dalam bidang keuangan, aplikasi JST dalam bidang transportasi, aplikasi JST dalam bidang pendidikan, keunggulan jaringan saraf tiruan, tantangan dan keterbatasan JST. Baiklah, di sini saya buat JST karena agar lebih singkat ya teman-teman. Jika tidak, maka dia akan panjang jaringan saraf tiruan. Baiklah, lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan jaringan saraf tiruan. Pengenalan JST. Pertama itu definisinya yaitu model komputasi yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia, terdiri dari unit-unit penghitung neuron tiruan yang saling berhubungan. Tujuan mempelajari pola dari data yang membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Kegunaannya mengolah data kompleks seperti citra, suara, dan teks yang sulit diolah dengan algoritma tradisional. Selanjutnya, sejarah perkembangan JST. Sejarah perkembangannya dari mulai tahun 1943, mode MC Kurzgesagt neuron tiruan pertama yang menggambarkan aktivasi biner. Yang kedua, tahun 1958, perseptron oleh Frank Russell. Jaringan satu lapisan yang dapat memisahkan data linier. Lalu pada tahun 1969, kritik Minsky dan Papert menunjukkan perseptron tidak dapat menyelesaikan masalah non-linier, misalnya XOR ya teman-teman, gitu biasanya membacanya ya teman-teman. Lalu pada tahun 1986, backpropagation oleh Rumelhart et al. Memecahkan masalah pelatihan jaringan berlapis. Pada tahun 2012, AlexNet meretas kemajuan dalam pengenalan citra dan memulai era deep learning. Baik, selanjutnya perbandingan JST dengan otak manusia. Perbandingannya dengan otak manusia yaitu otak manusia, jaringan saraf tiruan, ribuan sinapsis per neuron. Beberapa robot berkoneksi belajar dengan cara plastisitas sinaptik, belajar dengan menyesuaikan bobot bekerja secara paralel dan efisien, membutuhkan daya komputasi besar, dapat belajar dari pengalaman sedikit, membutuhkan banyak data pelatihan. Lalu komponen dasar JST. Komponen dasar neuron tiruan, unit penghitung yang menerima input, memprosesnya dan menghasilkan output. Lalu di sini ada bobot, nilai yang menunjukkan pentingnya input tertentu terhadap neuron. Bias,
nilai tambahan yang membantu menyesuaikan output neuron. Fungsi aktivasi. Fungsi yang menentukan output neuron berdasarkan input yang telah diproses. Lalu di sini ada lapisan atau disebut dengan layer. Kelompok neuron ini bekerja sama dengan lapisan input tersembunyi dan output. Lalu di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis dalam JST, jenis neuron. Neuron input menerima data mentah dari luar sistem. Kedua, neuron tersembunyi memproses data dari lapisan input atau lapisan tersembunyi lainnya. Neuron output menghasilkan hasil akhir dari jaringan. Neuron pembanding comparison neuron digunakan dalam jaringan yang memerlukan perbandingan nilai. Neuron memori menyimpan informasi dari langkah sebelumnya. Digunakan dalam RNN. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi aktivasi, pengertian fungsi aktivasi, definisi fungsi matematika yang diterapkan pada hasil penjumlahan berbobot input dan bias untuk menentukan output neuron. Tujuan utamanya untuk menambahkan sifat nonlinear ke jaringan agar dapat mempelajari pola kompleks, menormalisasikan nilai output dalam rentang tertentu, misal 0 sampai 1 atau 1 sampai 1. Mengontrol apakah neuron akan aktif atau tidak aktif. Baik, di sini jenis-jenis fungsi aktivasi. Pertama itu ada sigmoid, rentang output 0 sampai 1. Cocok untuk klasifikasi biner. Ada tan, rentang outputnya 1 sampai 1. Lebih stabil daripada sigmoid. Ada relu, rectified linear unit, outputnya maksimal 0,x, mengatasi masalah vanishing gradient, banyak digunakan dalam deep learning. Lalu Leakey relu, variasi relu yang mengizinkan output kecil untuk nilai negatif. Softmax mengubah output menjadi probabilitas yang jumlahnya 1, cocok untuk klasifikasi multiclass. Lalu di sini ada arsitektur dasar JST, yaitu lapisan input menerima banyak data dengan jumlah neuron sesuai dengan fitur data. Lapisan tersembunyi, satu atau lebih lapisan yang memproses data. Jumlah lapisan dan neuron menentukan kompleksitas model. Lalu yang ketiga, lapisan output menghasilkan hasil dengan jumlah neuron sesuai dengan tujuan. Misalnya 1 untuk klasifikasi biner. Ada di sini feed forward neural network fan jaringan berlapis (EFNN). Definisinya, jaringan ini di mana sinyal hanya bergerak satu arah dari lapisan input ke lapisan output tanpa koneksi mundur. Ciri khususnya tidak memiliki memori terhadap data sebelumnya, aplikasi klasifikasi data tabular, regresi, dan tugas sederhana lainnya. Contohnya seperti perseptron berlapis, model klasifikasi spam email.
Lalu di sini ada RNN, jaringan berulang. RNN ini adalah Recurrent Neural Network, RNN. Definisinya jaringan dengan koneksi mundur yang memungkinkan menyimpan informasi dari langkah waktu sebelumnya. Ciri khususnya cocok untuk data berurutan, misal teks, suara, waktu. Masalah umumnya vanishing gradient atau exploding gradient. Saat memproses urutan yang panjang, itu dia menjadi masalah di sini ya teman-teman. Varian populernya LSTM, Long Short Term Memory, GRU, Gated Recurrent Unit. Lalu di sini ada Convolutional Neural Network, CNN. CNN itu adalah jaringan konvolusionalnya itu definisinya seperti jaringan yang dirancang khusus untuk data berdimensi tinggi seperti citra dan video. Komponen khususnya lapisan konvolusional mengekstrak fitur, lapisan polling mengurangi dimensi, lapisan fully connected. Ciri khususnya menggunakan prinsip wake sharing untuk mengurangi jumlah parameter. Lalu aplikasi pengenalan wajah, deteksi objek, klasifikasi citra medis. Jenis lain dari JST yaitu adalah autocoder, jaringan yang belajar untuk menyandikan dan mendekode data digunakan. Itu ini mana ini ya di luar ya? Terus sana Generative Adversarial Network, dua jaringan bersaing satu sama lain. Dia untuk menghasilkan data palsu, satu membedakan yang asli dan yang palsu. Self-organizing map atau disebut dengan SOM, jaringan tanpa pengawasan yang mengorganisir data ke dalam pola spesial. Boltzmann machine, jaringan berdasar mekanisme. Lalu di sini ada proses pembelajaran dalam JST. Inisialisasi bobot dalam bias memberikan nilai awal biasanya. Jenis lain dari JST, autoencoder, jaringan belajar untuk menyandikan mendekode data, digunakan untuk reduksi dimensi dan deteksi anomali. Generative Adversarial Network, GAN, dua jaringan bersaing satu sama lain, satu menghasilkan data palsu, satu membedakan yang asli dan yang palsu. Ada Self-Organizing Map, SOM, jaringan tanpa pengawasan yang mengorganisir data ke dalam pola spesial. Boltzmann machine, jaringan berdasarkan mekanisme. Lalu di sini ada proses pembelajaran, inisialisasi bobot dan bias, memberikan nilai awal biasanya acak kecil. Forward propagation, menghitung output jaringan dengan menggunakan input pelatihan. Perhitungan error, membandingkan output prediksi dengan output sebenarnya menggunakan fungsi kerugian, loss function. Backward propagation, menghitung gradient error yang memperbarui bobot serta bias untuk mengurangi error. Iterasi, mengulang langkah 2, 4 hingga error mencapai nilai minimum atau jumlah literasi maksimum tercapai.
Selanjutnya ada pembelajaran terarah. Definisi pelatihan menggunakan data yang telah diberikan label input atau output sebenarnya. Tujuan mempelajari hubungan antara input dan output untuk memberi prediksi pada data baru. Contoh tugas klasifikasi memisahkan data ke dalam kategori, misal kucing vs anjing. Regresi memprediksi nilai kontinu, misal harga rumah. Algoritma populer background propagation, support vector machine bersama JST. Lalu di sini ada pembelajaran tidak terarah. Definisi pelatihan menggunakan data yang tidak diberi label. Jaringan harus menemukan pola sendiri. Tujuan mengidentifikasi struktur kelompok atau pola tersembunyi dalam data. Contohnya, klasterisasi pengelompokan data yang mirip, misal segmen pelanggan. Reduksi dimensi mengurangi jumlah fitur tanpa kehilangan informasi penting. Contoh JST Autoencoder SOM. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis penguatan. Definisi pelatihan di mana agent belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan, mendapatkan hadiah untuk tindakan yang benar dan hukuman untuk tindakan yang salah. Tujuan mempelajari kebijakan terbaik untuk memaksimalkan hadiah total. Ciri khususnya tidak ada label output, hanya umpan balik dari lingkungan. Aplikasi permainan catur, kendaraan otonom, pengoptimalan proses industri. Selanjutnya di sini ada algoritma pelatihan gradient design. Gradient design ini definisinya algoritma optimasi yang digunakan untuk menemukan nilai bobot dan bias yang meminimalkan fungsi kerugian. Prinsip dasarnya menggerakkan bobot dalam arah yang berlawanan dengan gradien fungsi kerugian. Jenis utamanya batch gradient design menggunakan semua data pelatihan untuk setiap pembaruan bobot. Stochastic gradient design (SGD) menggunakan satu data pelatihan per pembaruan. Mini batch gradient design menggunakan kelompok data kecil per pembaruan yang paling banyak digunakan. Selanjutnya ada overfitting dan underfitting. Underfitting itu adalah model terlalu sederhana sehingga tidak dapat mempelajari pola dalam data penting dengan baik. Cirinya, error tinggi pada data pelatihan dan data uji. Overfitting, model terlalu kompleks sehingga mengingat noise dalam data pelatihan dan tidak dapat menggeneralisasikan ke data baru. Cirinya, error rendah pada data pelatihan namun tinggi pada data uji. Cara deteksi membandingkan performa model pada data pelatihan dan data validasi. Selanjutnya di sini cara mengatasi overfitting. Cara mengatasinya yang pertama, regularisasi. Menambahkan nilai penalti pada fungsi kerugian untuk membatasi bobot yang terlalu besar. L1, L2 dropout. Data argumentasi, menambahkan jumlah data pelatihan dengan memodifikasi data yang ada, misal memutar citra. Early stopping, menghentikan pelatihan sebelum model mulai mengingat noise. Mengurangi kompleksitas model, mengurangi jumlah lapisan atau neuron dalam jaringan. Cross validation, menggunakan sebagian data untuk validasi selama pelatihan. Selanjutnya di sini ada perangkat keras. CPU, Central Processing Unit, cocok untuk pelatihan mode kecil atau inferensi. GPU, Graphics Process
unit. Sangat efisien untuk perhitungan paralel, mempercepat pelatihan model besar. TPU, Tensor Processing Unit, chip khusus yang dirancang oleh Google untuk jaringan saraf tiruan. Performanya lebih tinggi dari GPU FPGA Programmable Gate Array. Dapat dikonfigurasi untuk tugas tertentu. Digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan kecepatan tinggi. Perangkat keras khusus Nvidia, Tesla, Google Coral, Apple M Series chip. Selanjutnya di sini ada perangkat lunak untuk JST. Yang pertama itu adalah Pustaka Dasar NumPy Pandas untuk pengolahan data. Pustaka JST populer TensorFlow keras Google, mudah digunakan untuk pemula. PyTorch Facebook fleksibel, banyak digunakan dalam penelitian SketchLR. Memiliki implementasi model JST sederhana. Alat pengembangan Jupyter Notebook Google Colab gratis dengan akses GPU. Platform Code Google Code, AI Platform, AWS SageMaker, Microsoft Azure Machine Learning. Lalu di sini kita akan membahas tentang aplikasi JST, jaringan saraf tiruan dalam bidang kesehatan. Diagnosis penyakit. JST menggunakan mendiagnosis penyakit seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung berdasarkan data pasien. Analisis citra medis digunakan untuk menganalisis gambar X-ray, CT scan, dan MRI agar dokter lebih mudah mendeteksi kelainan. Prediksi kondisi pasien membantu memprediksi perkembangan penyakit atau kemungkinan pasien mengalami komplikasi sistem pendukung keputusan medis. Memberikan rekomendasi keperawatan terapi kepada dokter berdasarkan data medis. Monitoring kesehatan digunakan dalam alat kesehatan atau aplikasi yang memantau kondisi pasien secara otomatis. Baik, selanjutnya di sini ada aplikasi dalam bidang keuangan. Prediksi harga saham. JST digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham di pasar modal. Deteksi penipuan digunakan untuk bank untuk mendeteksi transaksi mencurigakan pada kartu kredit atau rekening. Penilaian kredit membantu bank menilai kelayakan seseorang untuk mendapatkan pinjaman. Peramalan keuangan digunakan untuk memprediksi pendapatan, risiko investasi atau kondisi pasar. Manajemen risiko membantu lembaga keuangan menganalisis dan mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya, aplikasi pada bidang pendidikan. Sistem pembelajaran cerdas membantu membuat sistem belajar yang dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Penilaian otomatis. JST juga dapat digunakan untuk memeriksa dan menilai tugas atau ujian secara otomatis. Prediksi prestasi siswa digunakan untuk memprediksi keberhasilan atau kesulitan belajar pada siswa. Tutor virtual membantu siswa belajar melalui aplikasi sistem pembelajaran berbasis AI. Rekomendasi materi belajar memberikan saran materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa. Di sini tampaknya jika pendidikan menggunakan aplikasi JST, mungkin siswa-siswa sudah tidak kesulitan lagi ya teman-teman, karena kita sudah diajarkan untuk belajar melalui aplikasi berbasis AI. Dan kita tahu bagaimana perkembangan AI zaman sekarang sungguh sangat cepat ya, sangat cepat berkembang. Begitu cepatlah AI dapat membantu kita dalam menjawab soal lebih cepat. Kita dapat menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini AI, Dola, banyak yang lainnya ya teman-teman. Lalu di sini ada
Keunggulan jaringan saraf tiruan. Keunggulannya yaitu mampu belajar dari data. JST dapat belajar dari contoh data sehingga bisa meningkatkan kinerja seiring waktu. Mampu mengenali pola dan kompleks, dapat menemukan pola yang sulit dikenali oleh metode biasa. Bersifat adaptif. JST dapat menyesuaikan diri dengan perubahan data atau kondisi baru. Keunggulan jaringan saraf tiruan. Mampu belajar dari data. JST dapat belajar dari contoh data sehingga bisa meningkatkan kinerja seiring waktu. Mampu mengenali pola yang kompleks, dapat menemukan pola yang sulit dikenali oleh metode biasa. Bersifat adaptif. JST dapat menyesuaikan diri dengan perubahan data atau kondisi baru. Tahan terhadap kesalahan data. Tetap dapat bekerja walaupun terdapat data yang tidak lengkap atau sedikit kesalahan. Dapat digunakan pada berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, transportasi, dan pendidikan. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kita sudah membahas tentang di kesehatan. JST dapat mendeteksi berbagai macam penyakit seperti kanker, lalu penyakit jantung, penyakit liver, banyak lainnya. Lalu di keuangan dia bisa mendeteksi anomali, mendeteksi pencurian. Lalu ada transportasi dan ada pendidikan seperti AI tadi. Sekarang sudah sangat berkembang pesat ya AI. Dimana-mana di kalangan apapun AI sudah digunakan. Lalu tantangan dan keterbatasan jaringan saraf tiruan. Yang pertama itu membutuhkan data yang banyak. JST memerlukan banyak data agar dapat belajar dengan baik. Proses pelatihannya lama. Training JST bisa memakan waktu lama, terutama untuk yang datanya besar. Membutuhkan komputasi tinggi. JST sering membutuhkan komputer dengan kemampuan tinggi. Sulit dipahami, black box. Cara kerja atau keputusan yang dihasilkan JST kadang sulit untuk dijelaskan. Risiko overfitting. Mode biasa terlalu menyesuaikan dengan data pelatihan sehingga kurang baik pada data baru. Tren masa depan jaringan saraf tiruan. Sini kita akan menjelaskan tentang tren masa depan tentang jaringan tiruan ya teman-teman. Perkembangan deep learning. JST akan semakin berkembang melalui model yang lebih dalam dan kompleks untuk meningkatkan kemampuan AI, integrasi dengan big data dan IoT. JST akan digunakan bersama big data dan Internet of Things untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara otomatis. Otomatisasi di berbagai bidang. Banyak pekerjaan dan sistem akan menggunakan JST untuk otomatisasi seperti industri, kesehatan, dan transportasi. Peningkatan kemampuan pengenalan pola. JST akan semakin akurat dalam mengenali suara, gambar, dan bahasa manusia. Pengembangan model yang lebih efisien. Penelitian juga mengarah pada jaringan saraf yang lebih hemat energi dan lebih cepat dalam komputasi. Di sini saya akan membahas kesimpulan. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu metode dalam kecerdasan buatan yang kerja otak manusia untuk mengolah informasi. JST banyak digunakan di berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, transportasi, dan pendidikan. Karena kemampuannya mengenali pola dan belajar dari data, meskipun memiliki berbagai keterbatasan, perkembangan teknologi membuat JST terus berkembang dan semakin penting di masa depan. Saya mendapatkan ini semua berdasarkan referensi yang saya cari dari Hykin S 2009 Neural Network and Learning Machine, lalu Russell S dan Norvik P 2010 Artificial Intelligence a Modern, lalu Kusuma Dewi 2004
Artificial Intelligence, Teknik dan Aplikasi. Baiklah, sekian. Terima kasih. Udah, ayo.